Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Julizana Naso, Rindian Della Puspita, Tommy Maizendra, Ayuni Putri Zulfikar, dan Fitri Ramanani. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang kepemimpinan dalam budaya organisasi yang akan dibacakan oleh Ayu. Nama saya Ayuni Putri Zulfikar akan membacakan materi tentang kepemimpinan. Keterampilan yang dimiliki pemimpin. Yang pertama adalah keterampilan teknis atau technical skill. Yang kedua, keterampilan manusia atau human skill. Yang ketiga adalah keterampilan konsep atau conceptual skill. Proses mendorong orang dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan. Definisi kepemimpinan lainnya. Menurut Coase O'Donnell, proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Menurut Wesley dan Yuki, mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah lakunya. Selanjutnya menurut George Terry, kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Vidar, yaitu pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama mencapai tujuan. Menurut John Piver, kemampuan orang mengkoordinasikan dan motivasi orang-orang kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya menurut Davis, kemampuan orang untuk mengajak orang lain mencapai tujuannya yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Menurut Ott, proses hubungan antara pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan juga perilaku. Yang terakhir adalah menurut Locke, proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sarana bersama. Baiklah, saya Rindiani Della Puspita akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang model kepemimpinan jalur atau tujuan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pegawai. 2. Penetapan tujuan dan tepat. 3. Mengaitkan imbalan dengan tujuan. 4. Memperjelas jalur pencapaian tujuan. 5. Pegawai merasa puas dan termotivasi. 6. Timbul presentasi yang aktif. 7. Pegawai dan perusahaan mencapai tujuan yang lebih baik. Yaitu gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama teori X. Pada dasarnya orang tidak suka bekerja dan malas menghindarinya. Yang kedua, kurangnya bertanggung jawab, kurang beradaptasi, dan lebih mementingkan rasa aman. Yang ketiga, harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Yang keempat, dengan asumsi ini, peran manajer adalah memaksa dan mengendalikan pegawai. Yang kedua, teori Y. Yang pertama, bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain. Yang kedua, pada dasarnya orang tidak pembawaan malas. Yang ketiga, mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Yang keempat, orang yang memiliki potensi, memiliki imajinasi, kepandaian, kreativitas yang dapat diterapkan dalam bekerja. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fitri Ramadhani akan melanjutkan presentasi tentang macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan positif. Pendekatan dengan menekankan imbalan ekonomi, pendidikan pegawai yang lebih baik, tuntunan untuk mandiri, motivasi dan memuaskan pegawai. Yang kedua, kepemimpinan negatif. Yang pertama, merasa lebih unggul dari yang dipimpin. Yang kedua, mengancam dengan hukuman. Yang ketiga, menegur di hadapan umum. Kepemimpinan struktur. Yang pertama, membuat orang sibuk. Yang kedua, mendesak mereka untuk berproduksi. Yang terakhir adalah kepemimpinan kontingensi. Gaya kepemimpinan yang sesuai bergantungan pada situasi di mana pemimpin bekerja menguntungkan atau tidak menguntungkan di antara dua belah pihak. Macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang bebas kendali, menghindari kuasa dan tanggung
jawab, mengabaikan kelompok dan kelompok mengambil inisiatif, melatih dan memotivasi bagi diri sendiri. Yang kedua, pemimpin kondisasi dikenal dengan orientasi pegawai, meningkatkan presentasi dan kuasa kerja karyawan, memperhatikan kebutuhan manusiawi karyawan, membina kerja tim, membentuk karyawan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pemimpin yang autoritatif, memusatkan kekuasaan, mengambil keputusan bagi diri sendiri. Kelebihannya yaitu memuaskan pemimpin, mengambil keputusan dengan cepat, memendayagunakan pegawai untuk kurang kompeten, memberikan imbalan. Kelemahannya yaitu orang-orang tidak menyukai khususnya pada saat menimbulkan rasa takut dan keputusan. Yang keempat, pemimpin dan parti pasif mendiskriminasi wewenang keputusan berdasarkan konsultasi, mendorong karyawan untuk mengemukakan gagasan dan mengajukan. Menurut Fiedler, keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi antara orientasi pegawai dengan 3 variabel tambahan yang berkaitan dengan pengikut, tugas, dan organisasi. Yaitu yang pertama, hubungan pemimpin atau anggota leader-member relation ditentukan oleh pengakuan pemimpin oleh pengikut. Misalnya yang pertama adalah fiksi kelompok dengan pemimpin, yang kedua penolakan pemimpin, yang ketiga adalah keengganan melakukan pemerintah hubungan rendah. Kedua adalah struktur tugas atau teks struktur. Mencerminkan kadar diberikannya secara spesifik untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga adalah kuasa posisi pemimpin atau leader position power. Menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi yang diduduki pemimpin. Misalnya mengangkat dan menghentikan simbol status, kenaikan gaji, promosi pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Mujendra. Saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan otoritris. Kepemimpinan otoritris adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, baik dalam memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi para bawahannya. Lalu tipe kedua yang adalah paternalistik. Paternalistik adalah tipe kepemimpinan yang bersifat kebapaan. Kepemimpinan kebapaan adalah pemimpin yang bersifat dan bertindak dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Biasa tipe seperti ini sangat disukai oleh karyawan atau bawah-bawahannya. Lalu yang ketiga, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Biasa tujuannya adalah untuk mengajak para bawahannya ke perubahan yang lebih positif lagi. Lalu yang kelima, laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang satu ini memang kurang banyak dikenal jika dibandingkan dengan beberapa gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, ataupun transformasional. Namun bukan berarti tidak banyak yang menganut gaya yang satu ini. Pada dasarnya, pemimpin Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.